家好，弟兄姊妹们，大家平安！欢迎你们来到我们的 Abba of the Best。我们要听主的话，有 Seno Wijaya Musa。和祷告有 Teresia Supit Semu。现在我们一同来赞美、敬拜神。 Nah, kalau gitu, aku harus beres-beres dulu nih, supaya kita fokus ibadahnya. Oke? Baik, ya, silakan. Bapak Ibu, kita mempunyai beberapa tips untuk beribadah. Yang pertama, ambil posisi duduk yang nyaman supaya kita fokus. Ingat, tidak melakukan pekerjaan yang lain. Ibu-ibu di rumah, jangan sambil goreng tempe, Apalagi mencuci. terus ditinggal ngejemur. Oh, jangan. Yang kedua, di rumah bersama keluarga harus ikut memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuh. Yang ketiga, siapkan catatan untuk mencatat firman Tuhan. Iya, supaya tidak lupa. Tuh. Dan Selamat beribadah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama mau datang ke hadapan-Nya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau siapkan hati kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kemuliaan
setiamu yang dari sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sepakat berdoa buat bangsa dan negara. Bapa, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah, yang begitu besar buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami tetap tenang di masa-masa ini, karena kami sadar dan tahu dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, janji-Mu iya dan amin. Kami gereja-Mu sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, presiden dan pemerintahan diberi hikmat yang daripada-Mu Bapa. Curahkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah, kasih agape. Firman-Mu berkata, jika kami berdoa dan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa dan negara kami. Kami percaya Bapa adalah terang dan akan memulihkan bangsa kami. Tuhan selalu mendengar doa anak-anak-Nya. Kasih Tuhan adalah surat cinta Tuhan untuk dunia ini melalui kita anak-anak-Nya. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami percaya, kami tidak berjalan sendiri. Tuhan ada berjalan bersama-sama kami, dan kami imanin bangsa dan negara kami akan baik dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, senang menjumpai Jemaat Abalov Selatan di BES. Saya percaya kita semua sehat dan sejahtera selalu. Hari ini kita semua dalam satu proses, yaitu dipulihkan, dan kita akan melihat new normal nanti akan mulai terjadi dan digenapi di dalamnya. Lukas 4 ayat 18-19 sebagai sebuah gambaran bagaimana kita akan memulai kehidupan yang direstorasi. Mari kita akan bersama-sama belajar di dalamnya. Ya, ayat ini adalah ayat yang sebenarnya dikatakan Roh Tuhan yang mengurapi Yesus. Setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga menerima urapan yang sama. Demikian firman Tuhan, saya ingin kita membacanya bersama-sama, karena ini pasti terjadi buat hidup kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca, saya menemukan ada beberapa hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan Roh Tuhan ada pada Yesus dan Dia telah mengurapi Yesus. Dan saya percaya Roh Tuhan yang sama, Roh Yesus juga, Dia yang ada dalam diri kita dan Dia juga yang sudah mengurapi kita. Engkau adalah umat yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau punya roh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tapi rohmu akan mengalahkan segala sesuatu dan roh itu begitu luar biasa bermanifestasi keluar dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat yang mengenal Allahnya pasti kuat dan bertindak, adalah umat yang mengalami Roh Tuhan mengurapi hidup dia dan bekerja secara aktif dalam kehidupannya. You are God's anointed people. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, urapan apa yang menyertai kita? Saya menyampaikan pesan ini karena saya percaya ada 4 urapan yang akan menyertai kita. Sepanjang kita di rumah, sepanjang kita nanti juga sebentar akan beraktivitas, kalau sekiranya ke depan kita sudah akan memulai new normal, maka saya yakin ini yang Tuhan akan lakukan dan Dia akan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata di sini,
Dia akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Wow! Kalau kita bicara secara literal atau secara hurufiah, itu berarti terkesan kepada orang miskin. Memang benar. Di dalam bahasa aslinya, kata orang miskin di sini adalah lack in anything. Kekurangan dalam segala sesuatu. Berarti kesimpulannya ini bukan hanya bicara miskin secara materi, tapi ini juga bicara miskin secara rohani. Firman Tuhan berkata kepada kita, Roh Tuhan akan mengurapi kita, menyampaikan. Ada kata messenger, engkau jadi messenger, menyampaikan good news. Di tengah-tengah dari banyaknya bad news atau corona news, kita memiliki yang disebut good news, berita yang baik, kabar yang baik, bahwa memang Tuhan akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di keluarga kita, di dalam komunitas, bahkan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saya mendapatkan satu pesan yang sangat kuat, bahwa seluruh dunia, bahkan semua bangsa, semua orang hari ini punya kerinduan, yang kalau dia bersungguh-sungguh hati, mereka rindu mencari Tuhan. Kita akan mengalami tuaian orang-orang yang haus mencari Tuhan. Komsel-komsel, setiap kita di kantor, di kampus, di sekolah, bahkan di keluarga, saya merasakan roh Tuhan begitu kuat mengatakan bahwa kita akan mengalami tuaian yang besar sesudah era COVID ini. Komsel-komsel akan bermultiplikasi, bertambah jiwa-jiwa. Gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus mencari Tuhan. Ada spiritual hunger, ada kehausan dari orang-orang mencari Tuhan dengan hidup mereka. Saudara, kita perlu berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang haus mencari Tuhan. Kita akan mengalami multiplikasi jumlah pertumbuhan yang signifikan sekali sesudah dari COVID ini lewat orang-orang yang mencari Tuhan. Dari orang yang lack in anything, mereka akan mengalami full in everything. Mereka akan mengalami kepenuhan dalam kerohanian mereka, kepenuhan di dalam materi mereka juga tentunya. Karena hari ini dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya rindu mengajak kita, mari kita gali firman Tuhan lebih dalam, berdoa lebih sungguh, bangun mesbah keluarga bersama. Mari komunitas buat yang single, mari kita bangun komunitas kita. Mari hari ini kita bangun ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah pribadi kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau goncangan datang, kita juga mengalami goncangan, tapi kita tidak tergoncang karena kita berada di dalam ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Saya rindu, mari kita bangun manusia rohani. Lewat kehidupan kita, rohani kita juga akan memberikan dampak. Ada banyak orang yang akan mencari dan haus dalam kerohanian kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dari ayat ini. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan ada tambahan lagi di bawahnya yang tertindas juga. Jadi dua kata baik tertawan dan tertindas, saudara temukan juga dalam Strong Dictionary, kata yang sama yaitu broken heart, break in peace, yaitu orang-orang yang hancur remuk, terpecah-pecah dalam bentuk kepingan-kepingan, terbelah-belah. Saudara, apa maksudnya? Yang kedua, justru sepanjang kita mengalami COVID dan sesudah COVID, maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam hubungan kita. Karena ini bicara hati kita. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman kasih akan menjadi dingin, menjadi tawar. Kita sudah mengalami berbagai konflik, gesekan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya selalu percaya, terobosan dalam hubungan keluargamu. Hati yang rusak, hati yang remuk, yang terluka, hati yang mengalami kekecewaan akan dipulihkan kembali. Terjadi recovery in relationship. Akan terjadi hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Gimana dunia bisa melihat kita adalah gereja Tuhan? Firman Tuhan berkata, dunia mengenal engkau adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Jadi selain kita mengalami terobosan spiritual, kabar baik yang kita bagikan, orang haus dalam kerohanian. Tapi yang kedua, sesudah COVID, bahkan sepanjang COVID ini kita akan melihat ada hubungan yang terbangun. Saya memperhatikan justru melalui online cell group, malah orang lebih rindu untuk kumpul, untuk mau ngobrol.
Ya, untuk melihat wajah demi wajah. Walaupun kita secara fisik nggak bisa ketemu. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial. Pribadi yang perlu ketemu dengan banyak orang. Berinteraksi dengan banyak orang. Tapi hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Kita nggak bisa menjabat tangan. Kita nggak bisa melakukan yang sifatnya sentuhan. Tapi melalui teknologi kita tetap menjadikan hubungan, kasih yang nyata di tengah-tengah kita. Saya sungguh bisa merasa di waktu saya mengunjungi beberapa sel grup, kerinduan, kehausan, keinginan, dan rasanya ada kekeluargaan yang dahsyat sekali. Yang dimaksud dengan terobosan dalam hubungan, relationship, juga akan kita lihat keluarga-keluarga. Karena kita semua ada di rumah dengan keluarga kita. Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga. Buat saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan, kita akan melihat pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan hubungan terjadi. Pemulihan di dalam satu dengan yang lain akan terjadi. Ya, biar kiranya kita menjadi gereja yang menampakkan ya hubungan kasih satu dengan yang lain. Sehingga dunia bisa melihat memang kita gereja Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan dari ayat ini yaitu penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, menarik sekali. Kata penglihatan bagi orang-orang buta, di dalam Strong Hebrew dikatakan recovery of sight. Terjadi sebuah pemulihan atau satu perubahan di dalam cara pandang. Kalau kita mau memiliki gereja yang benar-benar tahu dengan apa yang sedang terjadi, menjadi orang Kristen yang sadar dengan apa yang terjadi di dalam lingkungannya dan juga di sekitarnya, yang kita perlu lakukan adalah recovery our sight. Apa yang kita lihat? Kita membutuhkan gereja yang punya clarity. Maksudnya gereja yang bisa melihat dengan jernih, dengan bening, dengan jelas. Saat corona ini membuat keruh. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ada samar-samar, ada kekaburan. Di waktu kita bangun hidup kita, di dalam hubungan dengan Tuhan, spiritual yang pertama tadi. Kita menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, kita bangun juga hubungan sesama kita. Hubungan dalam keluarga. Maka yang terjadi yang ketiga, kita akan memiliki cara pandang seperti Tuhan melihat. Maka kita bisa memahami semua orang yang di sekitar kita. Kita harus jadi gereja yang seperti gereja mula-mula. Disukai oleh banyak orang. Dan semakin hari ditambah-tambahkan jiwa di dalam gereja Tuhan. Ini adalah kunci apa? Disukai artinya karena mereka tahu apa yang harus dibagikan. Apa yang harus disampaikan jadi kebutuhan dari dunia pada hari ini. Sebab itu saya berdoa. Mari saya mau mengajak kita sebagai gereja, kita sadar kita harus punya cara pandang yang berbeda. Dalam artian bukan berubah yang sifatnya yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Kalau nanti kita akan masuk ke dalam era di mana kita sudah bisa beribadah secara fisik, tentunya harus ada pembatasan secara protokol kesehatan. Kita akan menjadi new normal church. Gereja yang hidup di dalam normal yang baru. Berarti cara pandangnya harus baru. Perilakunya juga harus baru. Kita sekarang sudah menyadari salah satu contoh. Ternyata berpuluh-puluh tahun di Abalov kita mengajarkan, gereja adalah diri kita. Gereja bukan datang ke rumah. Gereja sudah ada di rumah. Dan gereja adalah kita sendiri. Hari ini kita menyadari, ternyata kita juga bisa beribadah di rumah kita. Ternyata ibadah tidak harus selalu di dalam sebuah gedung. Tentunya ada gedung gereja sangat baik untuk bisa membawa kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Gereja-gereja bisa menjadi satu. Tapi hari ini kita menyadari lewat kejadian COVID-19 melihat ada satu pesan yang unik sekali, yaitu kita semua benar-benar berada di rumah dan kita bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada cara pandang dan cara kerja yang berbeda lagi. Kita mulai mengerti sekarang, bahkan berbisnis sekalipun. Sekarang kita mulai melihat online mulai terjadi. Semua orang sudah tahu bahwa ternyata ada perubahan dalam platform, dalam berbisnis, dalam bekerja. Orang menghindari untuk terlalu banyaknya pertemuan secara dalam ruangan. Tentunya kita perlu lakukan dalam bentuk online. Atau bentuknya yang sifatnya kita bisa bertemu tapi lewat fasilitasi digital. Dan yang menarik lagi adalah ternyata ada banyak hal-hal yang baru bisa terjadi sepanjang kita mengalami COVID-19 ini. Yaitu tiba-tiba muncul orang-orang yang punya keahlian. Di sel group ada pria-pria tiba-tiba bisa jadi chef. Wow, ternyata keahlian yang terpendam sudah begitu lama tapi ternyata bisa terjadi juga. Termasuk gereja, kita akan punya cara pandang, cara kerja, cara hidup yang berbeda. Nah coba pikirkan, hidup kita manusia yang lama atau manusia yang baru? Bagaimana kita menanggapi situasi hari ini? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Saudara, saya percaya kita harus menjadi gereja, harus menjadi pribadi. Bisa melihat ada hal yang berubah,
Ada hal yang baru, tapi kita tetap tidak kehilangan esensi yang sesungguhnya, substansi yang sesungguhnya. Tapi kita bisa mendeliver dengan cara yang berbeda. Sebab itu, bahwa gedung gereja juga kita jaga, bersihkan dengan konsisten. Ini bagian supaya nanti satu hari waktu kita beribadah, kita semua juga memiliki gedung yang memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus siap menampung jiwa-jiwa. Di dalamnya kita juga harus ada banyak sekali yang dirubah. Cell group coba kita rubah. Saya sudah terpikir kalau dalam meeting nanti, meeting kepemimpinan, mungkin kalau ada yang halangan karena berada di luar kota, lain sebagainya, ternyata mereka juga bisa join dengan kita di dalam online meeting. Tuhan akan mengurapi kita sebagai gereja Tuhan supaya memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang terakhir, yang menarik sekali, justru ini yang paling penting. Karena firman Tuhan berkata, kita akan diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang, telah datang. Ya, tahun rahmat Tuhan di sini adalah the year of God's favor. Di dalam Strong Hebrew kita bisa menemukan bahwa ini adalah Tuhan memberikan perkenanannya, favornya, rahmatnya buat kita, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Supaya kita semua tahu bahwa kita sesudah dari COVID, kita akan melihat the year of favor. Ada kasih karunia Tuhan untuk seluruh kita sebagai umat yang mengenal Allah. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dan bertindak karena Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita perlu lakukan secara spesifik? Nah, ini yang ditaruh di hati saya. Saya ingin membacakan dalam Yesaya pasal yang ke-61, ya, karena Lukas pasal 4 tadi mengutip dari kitab Yesaya, seorang nabi yang sudah menubuat ribuan tahun yang lalu. Karena dikatakan dari ayat ini, Yesaya 61, saya bacakan kepada saudara semua, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Wow, ini ayat yang sama yang diberikan buat kita semua dari Lukas 4, tapi saya mengutip kembali supaya kita ingat dengan pesan ini. Nah, orang-orang yang diurapi ini adalah orang-orang yang menurut Yesaya. Dari ayat 4 kita bisa membaca, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, dan memperbaharui kota-kota yang runtuh. Ini pesan yang diberikan buat kita semua. Kita akan menjadi orang yang mendirikan kembali, membangun kembali, rebuild. Di tengah-tengah suasana COVID yang sedang porak-poranda ini. Tapi kita akan menjadi gereja Tuhan yang akan membangun, build kembali. Saudara, dan ayat yang ke-9, karena firman Tuhan berkata demikian, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat engkau dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Sekaranglah kesempatannya. Kita akan bisa melihat keturunan kita, generasi demi generasi. Kita percaya dengan prinsip intergenerational church. Kita percaya bahwa orang tua, teruna, orang muda, dan anak-anak. Kita akan menjadi satu generasi yang akan membangun gereja ini, membangun kota kita, bahkan juga kita akan melakukan pelayanan yang memberikan dampak untuk bangsa kita. Kuncinya apa? Izinkan Roh Tuhan mengurapi kita dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Sesudah kita membaca Yesaya 61, kita tidak boleh melupakan, karena ini satu rangkaian bahwa ada Yesaya 60. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ada 5 ayat di awal yang saya mau kita baca bersama-sama, dan ganti kalimatmu dengan namamu sendiri. Saya berikan contoh. Kemuliaan Sion yang akan datang dalam Yesaya 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Seno datang. Ya, sebut namamu, jangan nama saya. Apa yang kita deklarasikan pasti terjadi dalam hidup kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Seno datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas Seno. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas Seno, dan kemuliaannya menjadi nyata atas Seno. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang Seno, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Seno. Angkatlah muka Seno, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada Seno. Anak-anakmu laki-laki dan datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi anak-anak yang Tuhan berikan buat kita akan terjadi. Pada waktu itu Seno akan heran melihat dan berseri-seri.
Seno akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada Seno. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Seno. 5 ayat ini menjadi sebuah gambaran gereja Tuhan. Semua saudara yang mendengarkan firman ini, ingat baik-baik, engkau adalah terang dan cahaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Di tengah-tengah lingkunganmu. Saya berdoa agar kita akan menjadi cahaya, menjadi terang. Kita nggak perlu takut, justru di mana ada terang dan cahaya, semua kegelapan akan menyingkir. Semua ketakutan, semua kecemasan, semua kekhawatiran tidak akan terjadi. Dan saya ingin membacakan ayat yang ke-7, karena dikatakan demikian. Ini sangat spesifik buat Indonesia. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Selain ada tuaian jiwa yang besar, di hal pertama yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat tuaian Kedar dan Nebayot terjadi sesudah COVID ini. Apakah saudara percaya? Mungkin kita bilang, Tuhan, apa mungkin? Kita tidak pernah mendapati dan kita harus bersyukur karena kita sebagai gereja berada di tengah-tengah sebuah bangsa yang terbesar populasinya dalam Kedar dan Nebayot. Firman Tuhan bilang mereka akan berhimpun di dalamnya. Semuanya dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyemarakan rumah keagungannya. Dan siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati di pintu kandangnya? Nah, ini pesan yang spesifik yang kedua. Selain Kedar dan Nebayot. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Nubuatan Nabi Yesaya memang ada konteks ya pada masa itu. Dan kemudian ada sebagian yang sudah digenapi, tapi ada yang sebagian lagi nanti akan digenapi waktu Mesias datang, Yesus Kristus datang kedua kali. Tapi yang menariknya adalah ini juga berlaku buat kehidupan kita, ada pulau-pulau yang jauh. Kita percaya sekali, bangsa, negara yang memiliki kepulauan yang terbanyak, salah satu terbanyak di dunia adalah Indonesia. 17.000 pulau. Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh ini. Saya merasa roh saya seperti ada satu dorongan. Tuhan, ini akan terjadi tuaian besar buat Indonesia. Karena bangsa kita memenuhi syarat di dalamnya. Bahkan dikatakan emas dan perak akan dibawa ke dalamnya. Firman Tuhan berkata pintu-pintu akan terbuka. Ya, bangsa-bangsa akan datang ke dalamnya. Inilah sebuah pesan yang diberikan buat saudara dan saya. Saya rindu mengajak kita berdoa bersama-sama. Untuk kita bisa melihat pesan profetik ini terjadi untuk bangsa Indonesia. Kedar Nebayot masuk ke rumah Tuhan. Dan harta bangsa-bangsa dari seberang lautan juga akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita berdoa di dalamnya supaya kita bisa melihat roh Tuhan mengurapi kita. Dan kita akan melihat tahun rahmat Tuhan terjadi untuk hidup kita dan bangsa kita. Di akhir dari firman Tuhan hari ini, I am anointed, you are anointed, we are God's anointed people. Amen. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Lukas 4 ayat 18-19 pasti digenapi dalam hidup kami. Bahwa urapan demi urapan ini terjadi dalam hidup kami. Biar kiranya kami dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami lack in everything sehingga mengalami full in everything. Kami percaya mereka yang mengalami kekurangan dalam rohani, jiwani, dan jasmani, mereka akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Kami juga berdoa biar kiranya kami menjadi pembawa damai, dipakai oleh Engkau untuk memulihkan hubungan yang rusak, menjadi perawat untuk hati yang remuk. Bawa kami supaya sungguh lewat kehidupan sehari-hari, kami akan membawa pemulihan di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami juga tahu bahwa ada penglihatan buat setiap orang-orang yang selama ini tertutup matanya. Bawa kami, bahkan kiranya kami juga mengalami kehidupan yang dipulihkan, mata hati kami menjadi terang, bahkan kami bisa membawa terang Tuhan kepada semua orang di sekitar kami. Izinkan kami melihat dan mengalami, menggenapi tahun rahmat Tuhan dalam hidup ini. The year of God's favor. Kami percaya semuanya ya dan amin ada dalam hidup ini. Terima kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau terus berbicara
membawa kami dari satu pengalaman kepada pengalaman bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita sudah mendengarkan arahan firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, sadari sepenuhnya bahwa Tuhan sudah mengurapi kita. Yang kedua, pulihkan hubungan dengan orang lain dan melayani pribadi yang perlu dipulihkan. Dan yang ketiga, beritakan kabar baik, Injil, kepada minimal satu orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini saya Toshiko, saya mau kasih kesaksian soal tetap produktif selama masa pandemi. Pandemi ini hidup kita serba terbatas. Kita nggak bisa komsel, bekerja pun harus dari rumah. Satu-satunya yang jadi musuh kita saat ini adalah diri kita sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya itu untuk malas. Contoh ketika dia datang ke Simon Petrus. Mungkin akan lebih mudah kalau Tuhan Yesus ngomong, ya udah dari tadi nggak dapet ikan, nih saya kasih ikannya. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia menyuruh Simon Petrus untuk tetap berlayar. Ada usaha di situ, nyalain dulu kapalnya, nebar dulu jaringnya, belum perjalanan ke tengah untuk cari spot untuk ikannya gitu. Itu juga yang akhirnya jadi trigger saya untuk Tuhan nggak suka saya males. Saya mencoba untuk challenge diri saya melawan keterbatasan yang ada. Ada satu kelas online yang saya isi. Jadi waktu itu saya ngomongin soal gimana caranya bikin konten marketing itu powerful, impactful, dan tepat sasaran. Saya pikir audiensnya saat itu seumuran sama saya. Saya minta teman-teman boleh nggak untuk buka kameranya karena saya pengen ketika tanya jawab saya ingin ngobrol sama teman-teman yang ada di situ. Ketika dibuka, ternyata usianya mungkin tebakan saya di atas 40 tahun, yang mungkin bagi sebagian orang too late untuk ngomongin soal konten marketing. Dari situ saya mulai buka Q&A di Instagram untuk teman-teman yang mau belajar soal kreatif konten. Ketika saya berbagi ilmu, saya merasa saya nggak sia-sia untuk belajar. Dari situ juga saya mulai open untuk kolaborasi. Beberapa waktu lalu saya bikin kolaborasi sama artis kesukaan saya. Jadi dia main keyboard, terus dari itu saya iseng, saya boleh pakai sound ini nggak untuk main bareng sama teman-teman di Indonesia. Saya ngumpulin beberapa fans-fans dari Indo untuk main bareng. Seru sih gitu. Justru ketika semuanya online, jangkauan kita tuh makin luas. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik. Jadi saya punya komunitas kecil namanya The Bullets. Pada dasarnya mereka adalah gaming community. Ngapain sih orang main game ngabis-ngabisin waktu? Tapi di situ justru kita mengubah stigma itu. Kita coba untuk streaming almost every day di twitch.tv/batgaljane, talking about life, talking about relationship. Kita mulai komunitas itu saya ingat dari 4 orang. Dan ketika pandemi ini kita udah ada di sekitar 20-22 orang. Kita nggak kenal dan kita nggak pernah tahu dia tinggal di mana. Bahkan kita nggak pernah ketemu. Tapi kita cukup intens untuk berbagi kehidupan, untuk sharing dan saling membangun. Di The Bullets Gaming kita juga saling menajamkan. Kami buka kelas online sesuai dengan expertise masing-masing. Kami mencoba melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk membuat pandemi ini jadi lebih menarik. Sadar nggak Bapak Ibu, saat ini ketika masa pandemi, orang-orang berevolusi dan diam bukanlah opsi. Jadi saya encourage Bapak Ibu untuk tidak diam saja gitu. Mungkin kalau beberapa Bapak Ibu yang ngerasa, aduh kok kayaknya saya udah mulai ketuaan ya untuk join di Zoom. Percaya deh Bapak Ibu, saya udah pernah ngeliat orang yang usia 48 bahkan 50 tahun lebih belajar gimana caranya memaksimalkan konten Instagram. Masa Bapak Ibu buka Zoom untuk komsel online aja males gitu.
Jadi jangan biarkan pandemi ini membatasi Bapak Ibu. Masa pandemi justru menjadi masa evolusi. Masa pandemi adalah saat yang paling tepat untuk jadi the better version of you. Saya berharap kesaksian saya cukup memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, sungguh luar biasa firman hari ini dari Kak Seno. Saya sangat diberkati sekali. Sama, saya juga sangat diberkati. Makanya, jangan lewatkan. Minggu depan masih ada ibadah online pukul 9.30 pagi. Dan juga doa sepakat the best setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan saya punya rezeki nih. Wow, Luar biasa. cuan. Waduh, banyak. Ingat, jangan lupa persembahan dan perpuluhan. Oh iya benar itu. Jangan lupa persepuluhan dan persembahan. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan persembahan dengan sukacita. Persepuluhan dapat diberikan melalui rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan di nomor berikut. Persembahan biasa bisa ditransfer di rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan rekening yang tertera di layar. Anda juga bisa memberikan melalui aplikasi GoPay. Caranya mudah, scan di barcode ini dengan membuka aplikasi Gojek, lalu klik GoPay dan langsung scan barcode ini. Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi kasih berupa sembako bagi jemaat yang membutuhkan, satu paket sembako senilai 100.000, silahkan Anda bisa mentransfer ke rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan kelipatan 100.000. Terima kasih. Jangan lupa beribadah online juga jam 8.30. Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah online, kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak, berkati setiap pemimpin kami, biar Engkau berikan hikmat dan juga kesehatan, dan juga memberkati Tuhan setiap jemaat the best. Biarlah perlindungan Allah, kesehatan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah mengakhiri ibadah online hari ini. Sampai jumpa ibadah online minggu depan. Zaijian, Santi Pauyuni.
ini kisah menakjubkan tentang Alkitab di Cina. Inilah salah satu gereja di Cina. Ada banyak jemaat dan pemuji yang antusias meskipun mereka harus duduk di luar ruang gereja untuk beribadah lewat pengeras suara. Orang di Cina bersungguh hati untuk ke gereja dan sangat mencintai firman Tuhan. Saat ini Alkitab, meskipun secara tidak resmi, telah menjadi buku terlaris di Cina. Ya, ini semua terjadi oleh kuasa Tuhan. Dari buku yang dilarang diterbitkan selama masa revolusi hingga menjadi buku terlaris di Cina hari ini. Alkitab sangat langka saat itu karena sebagian besar telah dihancurkan selama revolusi budaya. 70% orang Kristen di Cina tinggal di daerah pedesaan dan miskin. Tetapi berkat bantuan sosial yang mensubsidi biaya kertas Alkitab dan yang telah menyediakan armada untuk distribusi, maka sebuah Alkitab standar harganya sekitar 26.000 atau setara dengan 28 butir telur di Cina. Lihatlah betapa berharganya firman Tuhan bagi mereka di sana. Raja Daud menyebutkan bahwa yang jauh lebih berharga dari emas itu tidak lain adalah firman Tuhan. Di dalam Mazmur 19 ayatnya ke-10 dan ke-11 dikatakan, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Betapa berharganya, betapa bernilainya, betapa berkuasanya firman Tuhan. Bercermin dari kisah betapa berharganya Alkitab di Cina, kita semua perlu lebih mencintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Orang Kristen di dunia seperti kita semua, Jemaat Abalof di Bes dapat menjadi bagian dari cerita ini melalui doa-doa kita untuk mereka agar penyebaran Alkitab dan kekristenan di Cina terus berkembang. Karena itu, cintailah firman Tuhan, bertekunlah dalam doa, dan giatlah memberitakan Injil sampai ujung bumi. Ya, kita semua diutus olehnya sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.